Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya? Bisa kita coba tepuk semangat supaya hari ini di SKB ini gelegar suara dari Bapak Ibu guru BK. Bisa tepuk semangat? Bisa? Ya, bisa kita mulai? Yo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik, untuk mengawali sesi microdosing saya pertama Bapak Ibu mohon izin bukan berarti saya bisa atau saya mampu, karena saya kalau ditempatkan di air suka insecure. Biasanya teman-teman semua Bapak Ibu semua ini lebih banyak yang lebih baik daripada saya. Ya, mati. Baik, Bapak Ibu di sini langsung saja saya mempresentasikan atau mengembangkan sebenarnya dari jurus yang pertama. Jurus apa Bapak Ibu? Silatnya gimana silatnya? Pembinanya? Ya, itu kenali potensi kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita sudah belajar mengenai kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan bakat minat. Namun belum sampai dengan kita mengerjakan namanya bakat minat, pengenalan dari teori Holland Riasek. Nah, saat ini saya membawa itu Bapak Ibu semua. Untuk aktivitasnya, yang pertama saya mengembangkan sendiri namanya Riasek untuk lebih mematangkan Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu untuk mengenali teori Riasek. Saya membuat seperti itu. Saya harap ini bisa dipraktekkan, cuma nanti terlalu lama. Dalam teori Riasek itu ada realistis, artistik, dan lain sebagainya. Itu saya buat table. Table itu saya beri kolom lagi bakat, minat, kemampuan akademik, dan karir. Tujuannya nanti untuk memudahkan ketika saya memberikan ini nanti, jadi Bapak Ibu semua akan menghubungkan bakat atau teori Riasek yang pertama realistik itu bakatnya apa, kemampuan akademiknya mendukung apa, dan studi lanjutnya atau karir pekerjaannya apa, gitu. Yang pertama di sini ada realistis Bapak Ibu. Realistis berarti bakat minatnya apa? Itu bisa dipilih nanti. Di bagian pertama ada suka menganalisa, suka membantu, mengajar, suka bekerja dengan tangan, alat. Yang B suka bekerja dengan data, angka, rapi, teliti, dan efisien. Nanti di bagian bakat itu diisikan salah satunya. Misal artis, misal sosial. Jadi bakat sosial itu apa biasanya? Suka bekerja atau suka membantu orang lain atau suka mengajar. Ya. Lalu aktivitas lalu refleksinya nanti diberikan pertanyaan. Sampai dengan ini semua Riasek ini sebenarnya saya sudah menyiapkan menyiapkan instrumen yang harus dikerjakan. Cuma nanti bakal sangat lama sekali. Nah, konseptualnya dari pembelajaran jurus satu ini nanti kita mengetahui apa sih urgensi kita melakukan asesmen ini. Karena peran guru BK itu adalah membantu peserta didik dalam mengenali potensinya sehingga dapat merencanakan karir di masa yang akan datang. Lalu aplikasi di akhirnya adalah anak diminta untuk menuliskan atau merencanakan karirnya, lalu bagaimana cara menggapainya, lalu menuliskan bakatnya apa, minatnya apa, dan yang terakhir adalah pekerjaan atau studinya itu apa.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf karena waktu sudah sangat banyak sekali kepakai ke saya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas. Selanjutnya ini sebenarnya nggak boleh. Jadi kita simultanitas. Makanya kemarin saya bikin arka itu harus apa? Karena kita isinya apa? Karena apa? Karena apa? Cuman itu aja Kok ini aja? Oh iya. Enggak maju selesai caranya. Sudah? Maunya tuh fokus ke orangnya kan ya? Izin Bapak Ibu, saya sedikit memberikan materi yang saya angkat ini konsep tentang konsistensi sesuai dengan judulnya kita menjaga konsistensi tentang jangka panjang. Jadi kita mencoba untuk menjaga konsistensi siswa agar dia tetap terus belajar. Saya minta bantuan Bapak Ibu, ini langsung aja kita simulasi Bapak Ibu sebagai murid saya. Oke, langsung aja Bapak Ibu semua, saya sebut Mbak dan Mas ini. Saya kalau nggak Mbak dan Mas biasanya saya sebut anak didik saya itu teman-teman semua. Karena untuk menjaga kedekatan saya dengan mereka, tidak ada kesenjangan Bapak atau Ibu ke saya atau dia menyebut atau menganggap saya sebagai guru, bukan, tapi sebagai teman yang nanti bisa harapannya bisa membuka dirinya lebih luas lagi, bisa jadi teman ngopi saya, teman curhat saya. Itu tujuan saya memanggil teman-teman itu. Oke, langsung aja Bapak teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang konsistensi. Saya pengen teman-teman semua ikut berpartisipasi. Teman-teman semua ada pulpen sama kertas, tidak usah banyak-banyak, kecil saja tidak apa-apa. Ikuti instruksi saya, silakan. Saya kasih waktu 1 menit untuk menyiapkannya. Oke, 30 detik. Ayo, cepat. Oke, sudah. Oke, langsung. Saya minta teman-teman semua, instruksi pertama saya, silakan pejamkan mata teman-teman semua. Pejamkan mata teman-teman semua, silakan. Sambil dipegang pulpennya dan disiapkan kertasnya. Sudah? Sekarang sambil memejamkan mata, teman-teman semua, bayangkan satu gambar atau penglihatan pemandangan yang paling indah. Pemandangan yang paling indah. Sudah? Yang kedua, instruksi kedua, silakan Bapak Ibu bayangkan gambar yang menurut Bapak Ibu bisa membuat teman-teman semua tenang. Pertama pemandangan, yang kedua yang bisa membuat teman-teman semua tenang, yang ketiga yang bisa membuat teman-teman bahagia. Sudah? Oke, silakan buka matanya. Oke, itu instruksi untuk tahap pertama. Tahap kedua, teman-teman semua pasti punya tangan yang dominan. Tangan dominan. Salah satu pasti dominan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua untuk menggambar yang teman-teman semua bayangkan tadi dengan tangan paling dominan. Yang tidak dominan. Yang tidak dominan.
Teman-teman semua tadi memejamkan mata sudah membayangkan pemandangan yang paling indah, tempat paling nyaman, dan yang membuat bahagia. Sekarang tugasnya teman-teman semua menggambar yang ada di ingatan teman-teman semua untuk menggambarkan dengan tangan yang tidak dominan. Silakan. Silakan. Oke. Silakan. Saya pengen tanya, siapa yang menggambar di gambarnya ada gambar pohon? Siapa yang gambar ada gunung? Siapa yang menggambar ada awan? Siapa yang menggambar ada sungai atau persawahan? Oke. Ada dari sini ada yang sudah bisa menangkap? Apa? Menanam pohon. Oke, siapa lagi? Ada yang bisa menangkap lagi? Menangkap apa yang kita sudah sampaikan ini dari aktivitas kita? Oke, langsung aja. Karena waktu kita singkat. Oke, silakan, Pak Tis. Kita sulit menolak kebahagiaan dari sisi yang kita tidak mampu. Oke, ada lagi? Oke, langsung saja saya sebutkan. Dari yang saya instruksikan tadi, saya pengen melakukan pembiasaan atau memberi pemahaman kepada teman-teman semua bahwa dalam kehidupan kita tidak boleh namanya menolak untuk berhenti belajar. Kita harus terus belajar karena tidak selamanya mungkin SD tahunya yang bisa terbang hanya burung, tapi ternyata setelah SMP tahu bahwa semua burung tidak bisa terbang, burung merah tidak bisa terbang. Jadi belajar itu penting dan itu sulit. Kenapa tadi saya instruksikan untuk tidak menggunakan tangan dominan? Tujuannya apa? Biar kalian paham bahwa untuk belajar ke depan, untuk memahami perkembangan zaman, kita perlu untuk belajar dan itu tidak mudah. Yang penting kita terbuka dengan perubahan. Oke, paham ya untuk semua? Oke, terima kasih buat waktunya. Mungkin minggu depan karena keterbatasan waktu, mungkin minggu depan kita akan bahas lagi hal-hal yang baru. Saya tidak banyak dan saya selalu pesan di akhir kata-kata saya, selalu berikan atau berbuatlah kebaikan satu hari satu kali. Kebaikan tidak harus memberi uang, memberi apapun ke orang lain, cukup lakukan satu kebaikan, bisa membuang sampah atau apapun, karena itu nanti yang bisa membuat teman-teman semua, menyelamatkan teman-teman semua dari kesusahan. Oke, terima kasih buat waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Salah buat curhat sama orang ini. Dia berterima diri. Nggak boleh sekarang ini mau dikelar jadi apa? Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Baik. Bapak Ibu, selamat datang di pertemuan kita saat ini. Kita sudah sampai di jurus yang ketiga. Apakah itu? Pembukaan resiliensi. Baik. Pada jurus ini kita akan melakukan aktivitas namanya lempar bola. Ada yang tahu? Jadi ada Bapak Aqua satu. Kita akan bagi dua kelompok. Nanti tiap kelompok sejumlah orang di sini. Tiap orang akan
kesempatan untuk melempar botol. Bagaimana botol itu dilempar lalu bisa berdiri tegak. Ya, setiap orang akan mendapat kesempatan 3 kali. Karena belum tentu di antara kita juga bisa tepat sempurna membuat botol itu dengan tegak. Ya, walaupun mungkin nanti ada yang oke, siap Bapak Ibu? Oke, permainan kita selesai Bapak Ibu. Nah, dari permainan yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira pasti kan ada yang gagal, ada yang berhasil ya. Ketika gagal, gimana perasaannya? Sedih, kecewa. Terus tadi diberi kesempatan untuk mencoba lagi 3 kali. Masih gagal atau berhasil? Ada yang berhasil? Ada. Yang berhasil perasaannya gimana? Kasihan, bahagia. Yang masih gagal? Penasaran. Berarti nanti di rumah coba lagi. Baik, itu adalah ilustrasi game untuk jurus yang ketiga. Ketika kita mengalami kegagalan, kita coba lagi. Karena resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk mengelola diri kita, ya. Dimana ketika seorang gagal, orang itu mau bangkit lagi, orang itu mau belajar lagi dari kesalahan dia, dan orang itu juga mau melakukan sesuatu biar berhasil dengan cara yang berbeda. Nah, seberapa pun kita jatuh, tetap bangkit. Karena ketika kita jatuh, banyak orang yang bersorak. Tapi ketika kita bangkit, diri kita yang paling bahagia. Selamat pagi, terima kasih. Jurus yang ketiga, langsung. Nah, seperti ini. Ada jurus ketiga itu sampai kita selesai video selanjutnya. Terima kasih dulu siapa? Nggak Pak, nangis ya. Sedang selesai, udah langsung. Apa sama sih? Tapi kamu lewatin game-nya. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan masalah materi, yaitu yang kedua, jurus kedua, kelola emosi. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya itu akan memberikan permainan, tapi karena kita terbatas waktu, jadi tidak jadi bermain. Oke, hanya sebagai streaming awal. Nanti ketika saya tanya, ketika saya bilang guru BK, Bapak Ibu sekalian menjawab hebat. Oke. Kalau saya bilang jurus 7 BK hebat, Bapak Ibu menjawab inspirasi. Bisa ya? Oke, kita coba. Guru BK hebat. 7 jurus BK inspirasi. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sebelum saya masuk materi, ini saya akan bercerita supaya nanti Bapak Ibu juga bisa merasakan bagaimana cara mengelola emosi. Yang lagi viral tadi malam, saya juga mengikuti live-nya saudara kita yang berjuang demi kepentingannya. Ada salah satu seorang ojol yang tadi malam mengikuti demo unjuk rasa di depan kantor DPR, namun hanya sampai di situ saja perjalanan hidupnya. Saya melihat hidupnya itu sangat tragis sekali. Jadi seorang ojol itu di kerumunan orang-orang demo, tetapi mobil Brimob, yaitu kendaraan taktis, itu dengan, kalau di video terlihat dengan sangat sengaja sekali, setelah bertumbur dari depan, si korban itu berada di ban mobil yang paling depan. Bukan malah mobil itu mundur, tapi malah
maju. Mungkin kalau Bapak Ibu sosmed sekarang lagi viral, lagi rame. Saya semalam itu tadi pagi juga sampai merinding. Saya juga terbawa suasana, emosi saya bergejolak. Pengen meneteskan air mata. Kalau kita bayangkan bagaimana keadaan keluarganya, tentu kita tidak tahu latar belakang mereka. Yang korban kenakan adalah seragam ojol. Kita tahu kerjaan ojol seperti apa, dan kita tidak tahu apakah pekerjaan itu menghidupi berapa keluarga, berapa anak, ya. Dan di situ saya, kalau lain di sini sangat luar biasa, rasanya itu bercampur aduk. Tetapi lagi-lagi saya berpikir, dengan teman-teman yang berjuang di saat ini, ternyata kita masih sangat bersyukur sekali saat ini bisa merasakan suasana yang luar biasa, nyaman, aman, damai, bahagia, tanpa harus mengikuti teman-teman yang berjuang. Teman-teman yang berjuang saat ini mungkin masih berjalan. Ya, mohon doanya mudah-mudahan beliau yang menjadi korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, mendapatkan ampunan, dan segala keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Itu sebagai contoh Bapak Ibu, bagaimana kalau kondisinya seperti itu. Merasakan ya. Nah, yang merasa yang kelola emosinya, ya kita sendiri. Apakah kita berlarut dengan keadaan sedih misalkan tanpa kita harus bangkit lagi, ya kan? Gak mungkin, kita harus mengelola emosi kita. Kita harus bisa empati, pasti kita pasti empati dengan keadaan yang terjadi pada tadi malam. Itu gambarannya terkait dengan bagaimana cara mengelola emosi. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dirasakan? Kalau bisa dirasakan, bisa dipahami. Kalau Pak Diki, kebetulan namanya juga sama. Beliau itu setiap kali akhir pertemuan selalu berkata-kata. Kebetulan namanya Diki, ya belajar dari Pak Diki juga, ikut berkata-kata. Jadi begini, guru yang biasa-biasa saja itu bercerita. Guru yang baik itu menjelaskan. Guru yang unggul itu menunjukkan. Lalu guru BK yang hebat menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai. Kalau untuk saya mikrofinansinya ini sebenarnya khusus untuk anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya saya manggil Azanda ya mohon maaf Bu, Bapak, Ibu. Oke, apa kabar semuanya? Ada yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Hadir semua. Oke, melanjutkan pembelajaran minggu lalu saya sudah mengenalkan tentang emosi pada marah, sedih, kecewa, jatuh cinta, bahagia, gitu kan ya. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini saya akan mengenalkan tentang bagaimana mereduksi atau mengelola emosi agar menjadi lebih baik. Ya, di sini ada puzzle tentang emosi. Jadi saya mau minta membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Boleh? Boleh, saya bagi ya.
Oke, itu dibagi sama teman kita ya. Oke, sudah dibagi. Jadi tugasnya adalah membentuk pajak-pajak tersebut. Setelah terbentuk, tugasnya selain membentuk tadi menjadi sebuah emoticon, tugas yang pertama adalah tuliskan sebuah situasi atau kondisi yang menyebabkan kalian menjadi emosi sesuai dengan emoticon yang kalian dapat. Misalnya kalian dapat emoticon marah, nah terus di situ kondisi atau situasi apa yang menyebabkan kalian marah. Yang kedua, tugasnya apa yang biasa kalian lakukan ketika kalian marah atau sedih atau kecewa sesuai dengan emoticon yang kalian dapat. Dan tugas yang terakhir adalah bagaimana meregulasi atau mereduksi atau mengurangi agar tidak berlebihan dalam melakukan atau melampiaskan emosinya. Oke, nanti kalau sudah selesai silahkan presentasi. Dan hasil presentasinya adalah ketika kita mendapatkan sebuah emosi, baiknya tidak denial yang pertama atau kita menerima kondisi tersebut. Karena emosi adalah fitrah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, untuk kita pelajari. Karena setiap apapun yang ada dalam hidup kita itu pasti ada faedahnya, ada manfaatnya atau ada yang patut kita pelajari. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita mereduksi. Ketika kita diskusi dengan teman, kalau misalnya kita di situ menulis ketika marah saya banting-banting meja, ketika marah saya marah dengan orang tua saya, di situ kan nanti temannya memberikan masukan. Kalau marah seperti ini loh, kalau sedih seperti ini. Nah itu. Jadi saya harap dengan diskusi ini kalian bisa menemukan bagaimana mereduksi atau meregulasi emosi yang menjadi lebih baik ke depannya. Tidak bergebu-gebu, tidak berlebihan. Oke, untuk hari ini pelajaran tentang bagaimana mereduksi emosi ini sudah selesai. Minggu depan kita akan ada tentang potensi. Jadi untuk teman-teman yang lain silahkan besok minggu depan untuk pelajaran saya membawa kertas lagi ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kita Siap dia. Siap matematik dia nonton kita. Oke, maaf Bapak Ibu, saya settingan kelas, jadi maaf kalau saya panggilnya nanti anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku tercinta? Oke, alhamdulillah kita sekarang bertemu dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan membahas tentang jurus BK. Jurus BK itu ada 7 yang Ibu bahas hari ini, yaitu satu jurus ke-5, yaitu jalin koneksi. Kalian pernah nggak sih punya teman baru? Jalin koneksinya seperti apa? Oke, kita akan buat permainan untuk menjalin koneksi. Caranya yaitu kalian cari teman sepasang, berdua, berhadap-hadapan, dan salaman, serta siapkan kata-kata positif untuk teman kalian. Coba silakan dimulai, silakan berdiri. Tadi Asi mengucapkan kata positif yaitu lampu menginspirasi. Coba
Jalin koneksi itu hal paling sederhana dengan senyum. Pertama kali kita akan kenalan sama teman baru pasti dengan senyum. Dengan senyum, sapa, lalu menatap, dan baru kita melanjutkan dengan membuat kalimat-kalimat empati. Kalau kita sudah mulai akrab, kita bisa jadi pendengar yang aktif. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, mungkin itu materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita dapat ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Everest, Gunung Everest. Izin Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya ingin menyampaikan yaitu jurus kolaborasi. Tapi sebelum ke jurus tersebut, saya ingin melatih konsentrasi. Bapak dan Ibu, silakan angkat tangan kanannya. Ya. Sampai hitungan ke-3, nanti silakan ikuti instruksi saya ya, ikuti perintahnya. 1, 2, 3, pegang hidung. Hidung. Iya, mohon maaf. Oke, cukup ya. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya saya minta relawan 4 orang. Izin, mungkin 2 cowok, 2 cewek bawa pena. Boleh. Kata-kata motivasi hari ini, Pak. Pena. Ya. Silakan dipegang penanya dengan sebelahnya. Ya, saling. Ya, saling bersama. Nah, seperti itu. Iya. Karena kita kolaborasi ya, jadi kita akan mencoba. Siap? Ya, jangan sampai jatuh ya. 1 langkah ke belakang. Ya. 1 langkah ke depan. 2 langkah ke kiri. Ya, oke. 1 langkah ke belakang. 1 langkah ke belakang. 1 langkah ke kanan. 2 langkah ke belakang. Luar biasa. Ya, apa yang bisa kita refleksikan dari kegiatan tersebut? Apa Bapak Ibu? Kekompakan, betul sekali ya. Ketika kita menjalin sebuah kolaborasi, kita harus kompak ya. Ibaratnya pena itu adalah siswa. Maka ketika dalam sekolah, ketika siswa tersebut tidak didukung oleh komponen yang ada di sekolah, maka siswa tersebut bisa jadi tidak berhasil dan barangkali seperti yang telah kita sebutkan kemarin ya, ada yang bersikeras harus seperti ini, tapi ada yang seperti itu ya. Namanya perlunya kolaborasi yaitu untuk mengantarkan ya siswa-siswi kita di sekolah biar menyelesaikan program studinya sesuai jenjangnya ya. Kalau SMP ya bisa sampai selesai SMP-nya, kalau SMA, SMK bisa selesai seperti itu. Nah, untuk kegiatan kita kali ini cukup dan teman-teman dinyatakan lulus untuk jurus kolaborasi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang jurus ke-6, yaitu tentang membangun kolaborasi. Oke, sebelum kita mulai materinya, bisa kita ice breaking dulu ya. Ikuti instruksi saya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Hari ini aktivitas yang akan kita lakukan adalah bermain puzzle. Saya akan menyajikan puzzle. Boleh minta dibuat satu kelompok 3 orang ya. Nanti akan saya bagikan puzzle-nya. Saya mulai juga. Bapak Ibu, di dalam satu plastik itu ada 12 potongan puzzle. Silakan satu orang mengambil 4 dari 4 potongan. Nah, instruksi yang pertama, setiap satu orang harus membuat potongan itu menjadi bentuk persegi sama panjang. Syaratnya adalah tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh meminta dengan temannya, hanya boleh memberi. Oke, silakan. Jadi diam-diaman Bu, nggak boleh ngobrol Bu. Ya, diam-diaman, tidak boleh ngobrol, tidak boleh komunikasi, hanya boleh memberi. Oke, sudah selesai. Sekarang, apakah sudah ada yang jadi puzzle-nya? Belum. Apakah sudah ada yang jadi? Terima kasih. Sekarang kita akan di cara yang kedua. Dibagi lagi, setiap orang menjadi 4 potongan. Silakan susun puzzle kembali membentuk persegi, tapi boleh berkomunikasi, boleh meminta dan boleh memberi. Silakan dilakukan. Boleh, yang kedua boleh. Boleh minta, boleh memberi, boleh berkomunikasi. Baik, waktunya sudah selesai. Apa sudah ada yang bisa tertentu? Sudah. Nah, Bapak Ibu, saya minta perwakilannya dari permainan tersebut. Apa yang bisa kita simpulkan tentang menyusun puzzle dan bekerja sama dalam tim? Perlunya komunikasi Bu. Baik, Kerja komunikasi. sama. Ada lagi? Kerja sama. Bagaimana rasanya ketika menyusun puzzle tapi tidak jadi-jadi? Pusing Bu. Kesel, pusing. Oke, baik. Iya Bapak Ibu, kadang-kali dalam menghadapi masalah kita butuh bantuan orang lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh komunikasi, kita butuh kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Seperti puzzle, setiap orang ini kadang punya peran penting. Apabila satu potongan hilang, maka bentuk atau gambar itu tidak akan menjadi sempurna. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di jurus yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, anak-anak, di sini Ibu akan menerapkan 7 jurus BK hebat, di mana Ibu akan memberikan sebuah game, ya. Oke, instruksinya kalian harus berpasang
Ada yang menjadi hijau, ada yang menjadi hitam. Nah, nanti ketika Ibu Rizka instruksikan tepuk hijau, berarti hijau menepuk tangan hitam. Dan hitam harus Tidak. Oh ya. Begitu pula sebaliknya ketika Ibu Rizka bilang tepuk hitam, berarti hitam menepuk hijau. Hijau harus pindah. Oke, kita mulai. Tepuk terima kasih ya, tadi ada yang malah berkata ya. Dari konsep ini akan Ibu Rizka jelaskan ya. Nah, dari konsep ini ada 7 jurus ya. Yang nomor 2 dia masuk ke dalam kategori nomor 2 yaitu kelola emosi, di mana tadi kita harus fokus dan tenang. Nah, yang ketiga ada menumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Di mana kita ya harus ketika kalah harus tetap berjuang. Ya. Terus yang keempat menjaga konsistensi. Ya, terus mendengarkan apa arahan instruksi dari Ibu Rizka. Terus yang kelima ada menjalin koneksi. Jadi antar teman sebaya ada interaksi positif. Itu tadi ya konsep dari games kita. Nah, kesimpulannya, Ibu pengen kalian dari kesimpulan ini bisa menerapkan nilai-nilai dari 7 jurus BK. Jadi games ini menjadi alat dan wadah untuk kalian nantinya menerapkan 7 jurus BK hebat. Terima kasih. Maju ke sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Siapa yang sehat badan tepuk tangan? Siapa yang sehat mental tepuk tangan? Alhamdulillah sehat semua ya. Iya dong. Kalau gitu, karena sehat semua, maka kita akan melakukan aktivitas yang menyenangkan hari ini. Hari ini teman-teman kita akan belajar tentang jurus yang ketiga, yaitu tentang pembukaan resiliensi. Kemarin kita melakukan banyak kegiatan permainan ya, tapi melibatkan benda. Kalau hari ini saya ingin kita melibatkan badan. Jadi saya minta tolong untuk ada 6 orang ke depan yang badannya saya tunjukkan. Bu Afifah, yang pakai celana juga diinjak. Monggo Bu. Bu Fitri, Bu Hani, Bu Rizka, Bu Novi. Siapa lagi yang pakai celana? Bu Siti. Bu, ayo Bu. Kalau bapak-bapak, saya takut beresiko. Sudah saya udah bawa koyo, udah bawa paracetamol sama makan saplas. Takut. 2, 3, 4, 5. Satu lagi Bu. Ibu Helda, monggo. Mana Pak Hani? Bu Helda, Ibu Hani aja yang badannya turun gitu ya. Teman-teman, kemarin kita belajar resiliensi pakai kartu. Buat menara hari ini, buat menara pakai badan. Silakan diberi waktu, jangan lama-lama. Bukan, benarnya ada 3 orang di bawah, 2 orang di atas. Di bawah lah. Oh, kecil yang di atas. Terus yang mau diinjek gitu.
beneran. Aku jatuh. Jangan mempertaruhkan nyawa demi. Oke, terima kasih. Sebelum mundur Ibu, terima kasih Ibu-ibu yang cantik baik hati. Bagaimana tadi perasaannya waktu di kelompok mau membuat menara? Kan tadi sampai naik ya badannya ya gitu sendiri. Perasaannya sih deg-degan ya Bu, karena kemarin kan pakai kaosnya saya membangun, sedangkan ini melibatkan diri kita sendiri. Takutnya kalau teman-teman yang lain tidak bisa bekerja sama dengan baik menggunakan susah. Perlunya membangun kerjasama dan jatuh bangunnya tadi nggak sekali orang Bu, kayak berkali-kali belum bisa. Iya, terima kasih Bu Afifah. Jadi teman-teman memang kalau kita belajar tentang presidensi artinya kita belajar untuk bangkit lagi dari berbagai macam permasalahan. Yang masalah kita kan banyak ya, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah ya banyaklah di luar sana, semua orang punya masalah gitu. Kita tadi belajar gimana sih caranya berkomunikasi, terus menyadari oh iya badan saya ini besar ya, nggak mungkin dong saya paling atas gitu kan. Kalau Bu Hani mau memaksakan diri, gue aja paling atas bisa, tapi kan nggak mungkin, makanya kita harus sadar diri oh iya badan saya besar di bawah gitu. Seperti itu aja Ibu, waktunya mungkin sudah habis. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan kegiatan kita tentang jurus BK. Ini yang kita pelajari saat ini adalah jurus BK yang ke-6, yaitu bangun kolaborasi. Nah, mungkin ini kita langsung praktek aja ya, jadi biar kalian bisa lebih paham. Nah, di sini Ibu minta tolong mungkin 5 orang ya untuk maju ke depan membawa pena. Bebas boleh siapa aja. Jangan boleh. 5. Pinter-pinter mereka. Kegiatannya adalah lihat rapat ya Bapak. Angkat penanya. Ya. Iya. Silakan. Ya, silakan bawa buku ini. Silakan jaga. Jangan sampai jatuh ya kalau bisa. Silakan dipikirkan strateginya bagaimana. Jangan sampai bukunya terjatuh. Oke, silakan jalan untuk mencapai tujuan ke arah dekat pintu. Yakin. Ayo, silakan. Oke, dekat kembali, nggak apa-apa, coba lagi. Ayo, coba lagi. Coba lagi, ayo. Angkat lagi, bangun lagi dan terus kita coba. Ayo, dipikirkan bagaimana agar bukunya tetap stabil. Ya. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa memberikan pendapat kira-kira hikmah apa yang kita dapat dari kegiatan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini? Boleh silakan disampaikan pendapatnya. Oke, beri tepuk tangan teman-teman. Terima
kasih. Jadi benar sekali ya, kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah kerjasama, melibatkan beberapa orang ya atau tim untuk mencapai tujuan ya. Oke, mungkin itu saja kegiatan kita pada pagi hari ini tentang membangun kolaborasi ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Sehat, ada yang gembira, mungkin juga ada yang sedih. It's okay, tidak apa-apa. Apapun dan bagaimanapun perasaannya hari ini, itu adalah seninya kita menjadi manusia yang punya perasaan. Oke, hari ini saya akan menyebut Bapak Ibu semuanya adalah pendekar BK hebat. Jadi nanti nggak ada menyebut Bapak atau Ibu, saya akan menyebut para pendekar BK hebat semuanya. Hari ini kita akan menjadi pendekar yang pandai mengelola emosional. Tapi sebelum nanti saya memberikan refleksi, saya akan memberikan seperti yel-yel atau jargon ya. Seperti ini. Apapun keadaannya, tetap hadapi dengan wajah berseri-seri. Tapi sambil tersenyum, tangannya begini. Bisa? Bisa. Pendekar semuanya. Apapun perasaannya, tetap hadapi dengan wajah berseri-seri. Oke, hari ini kita akan menjadi pendekar nomor 2 yang pandai mengelola emosional. Nah, tadi kan saya sudah bertanya bagaimana perasaannya. Ada yang jauh gembira, ada yang sedih, mungkin ada yang marah, cuman tidak diutamakan. Nah, kita akan merefleksikan diri. Saya akan mengajak para pendekar BK hebat semuanya untuk mengenali dan untuk menyadari, karena terkadang meskipun kita pendekar terlihat hebat, terlihat kuat, kita kadang tuh lupa atau nggak kenal atau bahkan nggak tahu hari ini emosional kita itu seperti apa. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengenali. Mari 1 menit kita memejamkan mata kita renungkan perasaan kita hari ini setelah 1 detik membuka mata dan pagi bangun tidur itu bagaimana. Sampai kita datang di sini. Coba kita pejamkan mata. Bayangkan lagu apa yang mewakili perasaan Bapak Ibu sekarang ini. Lagu apa dan alasannya kenapa? Sudah, kira-kira sudah tergambar lagu apa yang menggambarkan? Sudah. Ada yang menggambarkan lagu kesedihan? Pasti ada. Ada yang lagu gembira, happy, senang? Ada. Ada juga lagu yang selain gembira dan happy ya. Entah mungkin lagu anak-anak atau ya lagu anak-anak pasti gembira. Mungkin apa ya, menurut Bapak Ibu ini versinya bukan gembira, bukan sedih, tapi yang lagu-lagu biasa aja gitu. Nah, itu tadi Bapak Ibu, meskipun kita pendekar, kita tuh terkadang nggak tahu, nggak mengenali perasaan kita bagaimana, atau kita nggak kenal. Makanya melewati refleksi apa yang kita rasakan setelah 1 detik kita bangun pagi, kita memikirkan lagu itu sebagai perwakilan perasaan kita pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, saya punya 1 lagu yang mungkin akan memotivasi Bapak para pendekar semuanya supaya kita semua selalu gembira meskipun kita sedih, kita marah, tapi kita tetap bisa profesional dan bisa mengelola emosional kita di depan teman kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita. Saya akan bagikan 1 lagu yang bisa mungkin memotivasi atau besok juga bisa digunakan ketika marah. Lalu itu diingat-ingat lagi. Begini lagunya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang
Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi hati yang gembira itu adalah obat. Apapun keadaan, kondisi emosional kita, sepatutnya lah kita bisa mengelolanya. Apapun masalahnya, tetap hadapi dengan wajah berseri-seri. Terima kasih, selamat pagi. Agak jadi pakai mie warna biru. Di pack. Kenapa mie itu ditiup? Karena yang ditusuk itu kening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya kita konsentrasi di sini. Saya akan membahas tentang kenali potensi, jurus pertama, jurus yang paling dasar. Tidak ada yang beraktivitas dengan laptopnya, karena saya minta untuk berdiri semuanya. Pak Suhari masih kuat berdiri? Masih, alhamdulillah. Jumat pagi masih kuat berdiri, tidak ada apa. Sekarang berhadapan Pak. Berhadapan Pak. Kemudian di samping Bapak Ibu itu ada mejanya dikasih baik. Menghindar dari meja dulu. Mana? Menghindar dari meja. Oke. Karena kita menghadap sini dulu, ke saya dulu. Sekarang kita akan Ibu, Bapak, tolong Pak Diki dan Bu Dwi saring mana yang paling konsentrasi. Karena kita akan kenali potensi-potensi hari ini, mana yang punya potensi kecerdasan, keseimbangan otak kanan dan kirinya yang baik. Baik, kita baik. Ya. Ya. Baik, kita mulai. Jangan terlupa. Kalau saya bilang pendek, bukan. Kalau saya bilang pendek, tangannya diletakkan. Nah, ini terlalu rapat ini. Maju mundur ya. Iya. Pendek. Kalau panjang begini, oke? Oke. Nah sekarang kawan kata, betul. Tolong diamati Pak. Yang kalah dieliminasi. Yang salah dieliminasi karena nanti di Bapak Enar saya sudah siapkan ini untuk Anda. Oke. Waduh lagi, dia masih lagi. Oh, siap. Baik, siap. Panjang. Oke. Pendek. Iya. Pendek. Betul. Iya. Panjang. Oke. Sekarang saya tambah. Kalau saya bilang 2 tadi ya, panjang, pendek. Sekarang kalau tinggi begini tangannya. Kalau rendah gini. Oke. Ada 4 instruksinya. Oke, siap. Kuat. Kita mulai. Pendek. Iya, pendek. Pendek yang benar gini. Oke. Final sekarang cuma 3. Ibu mau di sini. Gabung sekali ini. Untuk final langsung final ibu. Mau di sini. Ibu gabung. Final. Ini ada surprise-nya. Baik.
Ini ada hadiahnya. Ini cuma 2 dari 4 orang. Jadi berhadapan ibu atau karena ternyata yang benar cuma ini. Kalau yang banyak ini akan saya bagi semuanya. Oke, baik, instruksi saya adalah ibu di sini. Ya. Ibu Dwi nanti di sini, ibu di sini. Oke. Ini ada di mana? Iya. Seimbang di ujung garis ini ya, di ujung garis. Oke. Oke. Ujung garis, ujung garis. Oke. Oh, ujung garis ini. Oke, ujung garis itu tapi Pak. Oke. Nah, baik, instruksi saya adalah perhatikan ya. Nanti seperti itu. Instruksi saya adalah ibu-ibu ini bersaing dengan ini ya. Bukan Anda mengambil yang biru. Bukan Anda berdua ngambil yang merah. Gini, intinya kalau saya bilang sakit, Anda begini, pegang mulut sakit. Kalau saya bilang sekat, begini, sekat. Sikut ini. Kemudian kalau sikat ambil. Jelas ya? Oke. Sekat, sikut, sikat. Oke. Ini pas ya, jaraknya seimbang ya. Oke. Nah, boleh nanti melangkah boleh, melangkah boleh. Oke, siap. Sekat. Nah, sakit. Sikut. Sekat. Sikat. Oke, baik, itu dari aktivitas yang kita lakukan, refleksinya. Kira-kira mungkin Pak Soli bisa menyampaikan apa refleksi pembelajaran yang didapatkan dari sini. Konsentrasi. Iya, baik. Mungkin Pak Andri bisa menambah konsentrasi apa? Jalin koneksi. Nah, jalin koneksi. Enggak konsen begini. Oke. Mungkin begitu apa begitu? Itu yang namanya dari banyak. Oke. Kecepatan juga ya. Kecepatan karena ketika kalian itu tadi mikirnya lambat, sebenarnya saya di sini orang sudah jadi semua. Tapi ketika aktivitas Anda kurang konsentrasi, kecepatannya kurang, kalah dengan yang lain. Kemudian refleksinya itu tadi kita sudah dapatkan pembelajarannya. Kita dari hal ini untuk semuanya bahwa kenali potensi diri kita. Kita semuanya sebenarnya berpotensi. Hanya kita kadang belum kenali apa sisi lebihnya kita, apa sisi kurangnya kita. Mungkin di sini oke, yang jadi pemenang hari ini adalah Bu Dwi dan Bu Putu. Bukan berarti yang lain ini tidak cerdas, bukan seperti itu. Mungkin ada sisi kecerdasan lain yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda. Mungkin iya. Dari sisi ini memang beliau, tapi di sisi lain mungkin nanti yang unggul adalah orang yang berbeda. Nah, saya kira begitu yang ingin saya sampaikan. Kemudian untuk konseptualnya bahwa kita belajar, kita kembangkan, kita tempa anak didik kita, jangan kita paksakan sesuai dengan kemauan kita yang sama. Ibaratnya guru olahraga kalau ngajarin renang, jangan dipaksa semua anak harus pintar berenang. Setidaknya dasar berenang dia bisa cukup. Karena mungkin bakat dia sepak bola, mungkin bakat dia basket. Konseptual yang bisa kita ambil ke sana. Sehingga kita guru BK juga harus mengerti, jangan memaksakan anak ini kok nilainya kecil, nggak bisa naik kelas, harus kita keluarkan, jangan demikian. Mungkin dia ada sisi lebih yang lain. Kemudian untuk aktivitas yang bisa kita lakukan dalam keseharian, mari kita asah kemampuan anak-anak kita dengan berbagai potensi yang dia miliki. Apapun yang dia mampu, kembangkan, fasilitasi. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang hebat atas partisipasi kita sebagai guru BK yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita pagi ini bertemu lagi di kesempatan kita pagi hari ini ya, untuk melanjutkan materi kita ya yang keempat. Di sini saya akan memberikan materi mengenai tentang jurus keempat, yaitu jaga konsistensi ya. Untuk melakukan apa itu sih jaga konsistensi, sebelumnya saya akan mencoba untuk mengaplikasikannya melalui sebuah game. Nah, dari game ini saya membutuhkan partisipan, kita bantuan 2 orang ke depan. Ya, yang boleh. Ya, di sini kita udah ada teman kita yang akan membantu mengaplikasikan game. Gamenya di sini sangat simpel sekali, mudah ya. Yang pertama dilakukan, silakan tulis dulu karena kita akan menggunakan ya. Oke, yang menang. Oke, itu hari ini. Ya. Oke, yang menang kita sebut saja ini A ya. Lalu yang kalah sebut saja B. Di sini perintahnya silahkan untuk masing-masing mengepalkan tangan ya, mengepalkan tangan ya. Ayo, untuk yang menang sebelumnya Bu Fitri diminta untuk mencoba membuka kepalan tangan dari Ibu Hani ini dengan cara apapun yang bisa Ibu Fitri lakukan. Boleh 2 tangan, boleh 1 tangan yang tinggal apa gunakan atau apapun, boleh di apapun lah yang bisa dilakukan ya. Saya kasih 30 detik. Oke. Oke. Ya, cukup waktunya dari saya. Lalu sekarang gantian Ibu Hani membuka kepala tangan Bu Fitri dalam waktu 30 menit, tapi 30 detik ya, tapi dengan cara tidak menyentuh ya. Bagaimana caranya? Dari sini dan permainan ini kita bisa simpulkan bahwa ya, sebelumnya saya akan masuk sama Ibu Hani. Apa yang sudah dilakukan untuk Bu Fitri untuk membuka kepala itu, apa yang upaya yang sudah Ibu Hani lakukan? Usahanya itu kayak coba mengkritik tapi nggak berhasil, Tidak berhasil. jilat tangannya tidak berhasil juga. Lalu apa sih yang jadi kesulitannya membuka apa kesulitannya? Susah ya? Ya susah. Kenapa sih Ibu Hani sangat susah sekali untuk dibuka? Alasannya apa? Kenapa? Pasti karena kita mengibaratkan kepala tangan itu adalah sesuatu yang berharga yang kita miliki ya. Jadi dengan game ini pelajaran yang bisa kita ambil ya, bahwa sesuatu yang kita paksa itu tidak akan menjadi kebiasaan yang konsisten ya. Jadi kita harus menemukan dulu kesadaran bahwa kebiasaan-kebiasaan positif itu harus ditumbuhkan, jadi sehingga menumbuhkan lagi kebiasaan-kebiasaan itu menjadi suatu kesadaran positif ya. Jadi untuk menjadi konsisten itu kita butuh waktu, dan konsisten itu kan sesuatu yang dijalani secara berulang-ulang ya. Jadi butuh kesadaran secara positif untuk melakukannya. Itu tadi ya yang bisa kita ambil dari pelajaran game kita di jurus keempat ini ya. Semoga apa yang saya sajikan tadi bisa diambil hikmahnya. Oke, untuk itu saya nyatakan di materi kita ini kita lulus untuk jurus keempat.
Lama-lamain lah, lama-lamain. Aku suka yang lama-lama dari kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, Bapak Ibu semuanya. Iya. Walaupun mati lampu, nggak apa-apa ya, nggak pakai penggerak suara ya. Oke, walaupun dengan suasana yang agak depan sedikit, gitu ya, ketika ada angin. Nah, di sini saya akan lebih mendalami 7 jurus yang sudah kita pelajari di 3 hari kemarin ya. Nah, di sini yang akan saya dalami adalah jurus yang kelima, yaitu menjalin koneksi. Nah, di sini untuk selanjutnya saya akan membagi Bapak Ibu menjadi 5 kelompok. Nah, bisa langsung dibagi ya. Selesai. Oke. Nah, di sini lu Bu, ya. Di sini ada permainan. Dalam kelompok itu adalah menyusun kalimat, ya. Di sini ada potongan kata-kata. Nah, setiap kelompok ini nanti akan menyusun kalimat, ya, dan mempresentasikannya ke depan, ya. Oke. Nah, bisa dibagi ya Mbak ya. Sudah selesai ya. Oke, kata-katanya dari siapa yang sudah selesai duluan? Saya. Hebat, sudah selesai semua ya. Dengan waktu 1 menit sudah selesai semua. Cerdas, mantap juga ya. Oke. Nah, oke, kalau begitu Ibu mau ganti ya, agak berbeda. Oke, di sini Ibu mau meminta salah satu dari kelompok untuk memberikan atau menyimpulkan apa sih dari permainan yang kita sudah mainkan tadi itu, apa hubungannya dengan koneksi, menjalin koneksi itu apa? Ada yang tahu? Kerjasama, berkolaborasi, terus apa lagi? Oke, ya, komunikasi yang positif ya. Oke, jadi di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit ya dari materi hari ini, dari permainan yang sudah kita mainkan, bahwasanya kita harus adanya dalam suatu hubungan itu harus menjalin suatu koneksi dengan menjalin hubungan yang positif, maka akan mencapai suatu tujuan yang lebih maksimal dan lebih baik ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup. Oke, karena waktunya sudah habis juga ya, kita perlu istirahat. Oke, maka Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau nggak ada mic-nya tuh kayak kurang gimana gitu ya. Oke, tapi sebelumnya mohon izin Bu, saya tetap dengan posisi yang seperti ini dengan Bapak Ibu guru semuanya, karena tadi kita sudah berapa kali pembahasan tentang jaga konsistensi. Sekarang saya ulang lagi. Jadi sebelumnya selamat datang di 7 jurus
Yang keempat seperti yang saya janjikan kemarin yaitu jaga konsistensi. Semangat dulu dah, tepuk tangan dulu. Oke. Hari ini, detik ini saya sendiri tidak akan memberikan permainan kepada Bapak Ibu karena dari tadi sudah permainan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi diri sendiri tentang jaga konsentrasi. Konsistensi sebagai guru BK. Ya, sekarang saya membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu semua. Mari kita refleksi diri kita sendiri. Nanti saya akan memberikan satu pertanyaan, Bapak Ibu jawab dengan sejujur-jujurnya. Siap? Siap. Oke. Tahun baru ini tahun berapa? 2020. Di tahun 2024 Desember tanggal 31, siapa yang malam hari mempunyai cita-cita, mimpi, tujuan untuk resolusi selama 1 tahun ke depan? Tidur kan? Ada yang punya? Gak punya? Segini banyak Bapak Ibu guru? Ya setidaknya punya Bu, saya. Ya saya punya lah. Punya. Bu, harus punya Bu ya. Ini micro teaching Bu. Kalau saya punya. Iya, tidaknya. Karena suami saya malam itu ulang tahun. Aku ingat nih, saya tahu ya. Nah, karena Bapak Ibu punya, terus ada yang gagal nggak untuk mewujudkan resolusi itu? Ada. Emang itu ya kegagalan yang saya cari di sini. Sekarang coba jawab kenapa resolusi itu tidak dapat terwujud di tahun 2025 ini? Kurang konsisten. Kenapa selama ini Bapak Ibu hanya mengejar keberhasilan, tapi Bapak Ibu lupa akan konsistensi. Nah, itu yang saya cari di hari ini. Refleksinya di mana Bu Fit? Refleksinya sekarang Bapak Ibu, tolong taruh tangan kanan, jangan taruh duding, genggam tangan kanan, taruh di dada kiri, lalu katakan, ikutin kata-kata saya Bapak Ibu. Kita coba 3 kali. Aku tidak harus sempurna. Aku tidak harus sempurna. Aku cukup harus konsistensi. Aku cukup harus konsistensi. Ulangi kembali lagi. Aku tidak harus sempurna. Aku tidak harus sempurna. Aku cukup konsistensi. Sekali lagi yang keras. Aku tidak harus sempurna. Aku cukup konsistensi. Oke, tepuk tangan. Tuh Bapak Ibu udah janji ya. Kita harus mewujudkan 7 jurus BK yang keempat, yaitu jaga konsistensi menjadi guru BK yang baik, bisa saling mengingatkan satu sama lain sesama teman yang ada di sini, bisa saling tegur sapa, menegur kalau ada yang kurang konsisten dalam hal program kerja di sekolah masing-masing. Jadi sebelumnya dan sesudahnya saya mohon maaf kalau saya sedikit mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi diri sendiri di momen ini. Oke, dengan begitu di akhir sesi saya akan bilang selamat Bapak Ibu sudah lulus di 7 jurus BK yang keempat, yaitu jaga konsistensi. Oke, saya dan sekarang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah kayak di muka saya. Saya nunggu pengen itu. Baik. Udah kok. Diam. Kakak senior. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Pastinya bagaimana mood kita hari ini akan mempengaruhi kita kegiatan kita hari ini. Benar nggak? Yang tadi pagi udah bad mood ada? Ada.
dari pagi, bangunnya kesiangan, buru-buru, masih sarapan ada? Ada. Atau yang tadi pagi happy banget nih, uang jajannya ditambah lebih banyak ada? Oke. Oh yang lebih cair, ya happy. Itu tadi yang seperti janjiku kemarin setelah kita memahami jurus yang pertama tentang kenali potensi. Hari ini kita akan mengelola emosi karena perlunya kita tahu tentang bagaimana potensi kita dan emosi kita, gitu ya. Sekarang ada yang berbeda semua? Bisa dipegang penanya? Oke, nah di pena ini coba sekarang dipegang seperti ini. Ibu akan stopwatchkan waktu. Sudah siap semua? Ya. Oke, dipegang ya. Ditahan beberapa menit. Mulai kerasa ada capeknya? Ada. Ya, mulai kerasa capek. Kalau ada yang udah capek boleh diturunkan. Nah, ada yang mau bertahan boleh terus bertahan, dipegang terus penanya. Sudah ya, berapa menit kemudian? Udah pegel ya? Ya, ada yang pegel, ada yang 5 menit udah capek, ada yang 10 menit, ada yang bertahan banget tahanin gitu ya. Nah itu tadi perlunya refleksi yang ingin ibu sampaikan. Yang 5 menit udah capek, rasanya gimana? Ada yang bisa menyampaikan? Iya, rasanya udah pegel gitu ya. Padahal pegangnya ini tidak hanya sekedar pena gitu ya. Sedangkan kalau kita ibaratkan ini masalah kita, ini kontrol emosi kita. Ketika kita mengontrol emosi yang cukup lama, itu memang rasanya akan berat. Sehingga perlunya kita untuk mengelola emosi supaya yang berat itu tetap terasa ringan. Begitu ya. Refleksi yang ibu sampaikan. Cukup sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau cukup ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo PLN. Halo PLN. Izinnya Bapak Ibu, meskipun kondisi ruangannya mungkin kurang nyaman, tapi semangat kita tidak boleh kurang ya. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya membangkitkan rasa semangat kita lagi dan supaya kita lebih konsentrasi lagi, kita bersama-sama tepuk konsentrasi dulu ya. Oke, Ibu praktek. Sebetulnya saya tidak memerankan sebagai seorang guru tapi Mas Iwan ya. Saya praktekkan dulu. Jadi tepuk konsentrasi dimulai. Oh, saya nggak lupa ya. Konsentrasi dimulai. Karena dekat bapak-bapak saya jadinya nggak. Oke, kita ulangi lagi ya. Konsentrasi dimulai. Baik, hari ini saya akan membagikan lembar kertas. Oke, mohon bisa dibagikan di rumah sebelahnya. Baik, jadi hari ini ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu memposisikan diri, posisinya saat ini berada di sekolah. Bayangkan saat ini kita berada di sekolah ya Bapak Ibu ya. Jangan diri peduli ya. Saya kita berdiri atau di rumah tidak ya. Jadi biarkan itu seperti itu. Bayangkan posisi kita sedang berada di sekolah, yang mana di sekolah itu banyak sekali hari
siswa-siswi yang membutuhkan pendampingan dari BK. Kemudian saat kita melakukan konseling individu, siswa kita itu justru malah menyepelekan proses konseling itu sendiri. Kira-kira perasaan Bapak Ibu boleh diekspresikan dalam bentuk gambar ya Bapak Ibu ya. Gambarnya bebas. Mungkin bisa dimulai dulu, gambarnya boleh contoh gambar yang marah atau gambar yang biasa saja, bebas. Gambarnya seperti apa? Ya. Gambarnya kalau bisa agak besar ya Bapak Ibu ya, supaya bisa terlihat. Bapak Ibu, boleh menangis, boleh marah, boleh sedih, boleh. Karena kan biasanya kalau guru BK itu ketika menghadapi siswa yang kurang menghargai kita, ya, menjawabnya seenaknya, kadang sering memotong pembicaraan kita. Kira-kira ekspresi yang biasanya kita rasakan seperti apa? Mungkin bisa Ibu Kiki seperti apa contoh ekspresinya Bu? Oh ini gambar apa ya Bu ya? Ini oh kambing, bukan ya Bu ya? Apa Bu? Oh gitu. Oke, mungkin dari bapaknya kira-kira gambarnya seperti apa Pak? Datar ya Pak ya? Oh Pak Suhari sedikit ya. Makan baru kok datang. Baik, ini sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Kira-kira contoh situasi atau keadaan yang saya sampaikan tadi biasanya Bapak rasakan di sekolah atau tidak? Ya, biasanya emosi yang sering muncul seperti apa Bapak Ibu? Tergantung tanggal Bu. Oh, tergantung tanggal. Kalau tanggalnya masih muda, semangat ya Pak? Mau cari masalah dengan apa saya Oh, baik. Berarti situasi atau kondisi perasaan setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung moodnya, begitu. Baik. Karena hari ini kita membahas tentang jurus yang kedua yaitu mengelola emosi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan cara mengendalikan diri dengan teknik tanya. Kalian sudah tahu? Oke, yang pertama T. T itu apa? Terima. Yang kedua A, ya. Amati. Yang ketiga N, nikmati. Yang keempat Y, yakini. Yang kelima A, aksi. Maksudnya seperti apa? Tanya. T yang pertama, terima. Kalau kita menghadapi situasi yang mungkin kurang menyenangkan bagi kita terima dulu ya Bapak Ibu ya. Kita terima dulu perasaan kita hargai dulu perasaan kita. Emosi itu boleh kok. Gak harus kita buru-buru untuk menyudahi emosi yang sedang kita rasakan. Kemudian amati. Kira-kira emosi yang paling dominan pada diri kita itu apa? Emosi marahnya kah? Emosi sedihnya kah? Emosi bahagianya kah? Seperti itu. Kemudian N. N-nya maksudnya adalah nikmati. Nikmati dengan cara mungkin bisa dengan cara berjalan atau kita sembari istirahat dulu begitu ya. Atau mungkin kita bawa tidur dulu juga boleh. Kemudian yang keempat adalah Y, yaitu yakini. Artinya kita adalah sebagai pengendali diri kita sendiri. Emosi itu tidak boleh justru malah menguasai diri kita Bu ya. Kita harus yakin kalau kita itu adalah pengendali diri kita sendiri. Yang terakhir ya pengendali emosi ya Bapak Ibu ya. Pengendali angin bukan ya Pak ya. Kemudian yang terakhir adalah aksi. Artinya setelah kita sudah melakukan beberapa tahapan, kita sudah mampu mengendalikan situasi, kita bisa beraksi atau bisa berperilaku lebih positif lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin tips dari saya bisa dicoba nanti ketika sudah terjun langsung ke sekolahan, karena setiap situasi atau keadaan yang kita hadapi itu kan tentunya berbeda-beda. Mungkin cukup dari saya untuk jurus yang kedua mengelola emosi kita nyatakan lulus semua ya. Terima kasih. Bisa tanya
Good morning, everyone. Kalau saya di sekolah itu dipanggil Miss, jadi saya akan ini Bapak Ibu adalah anak-anak saya ini ya. Bapak Ibu kopi pilihnya ada. Kita istirahat kalau gitu ya. Oh ya maaf ya. Bapak Ibu dengan sebutan friends karena biasanya di sekolah itu manggil anak-anak itu sebutannya friends. So hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai 7 jurus hebat. Kalau last week kita bahas soal mengenai potensi ya, mengenai potensi anak-anak, mengenai potensi friends semua, soal bisa kemampuan, soal minat dan bakat. Tapi kalau hari ini kita bahas soal emotion or feeling. Jadi sebelum kita masuk materi, kita mau main sedikit ya, mengetahui perasaan hari ini. Oke, nanti akan ada 3 statement. Silahkan, perintahnya adalah silahkan berkemas atau tulis bagian kertas yang akan kalau kalian merasa itu adalah perasaan yang tidak enak seperti itu ya. Jadi statement yang pertama adalah kalian pagi ini merasa bangunnya terlambat, jadi berangkat ke sekolah itu harus buru-buru, lari-lari. Mama sudah marah-marah, ayo nak cepetan. Silahkan squeeze kalau itu perasaan yang tidak enak. Silahkan squeeze perasaan itu, dan perasaan itu juga tidak enak. Dihancurkan, diremas. Remas. Satu sisi saja. Kemudian statement yang kedua. Silahkan remas hati itu jika kalian siang ini tidak bisa mendapatkan jajan kesukaan kalian di kantin. Boleh di atas semua hatinya. Bagaimana bentuk hati itu sekarang? Remek. Ada yang nyambul, ada yang remeknya, ada yang masih utuh. Jadi itu it's not a big problem. Jadi bisa dong kira-kira kenapa ada hati yang full hancur dan kenapa ada hati yang masih utuh? Bisa. Boleh nih, kenapa ini saya usulkan karena dari statement pertama, karena saya orang suka peraturan dan saya juga suka yang terlambat. Jadi itu kan yang biasanya juga percaya itu emosi. Kalau untuk yang makanan ini sih ya, apa sih? Menurut saya besar tapi saya kurang suka makan kok. Kemudian kalau yang kasnya masih hatinya tuh jadi tidak mempengaruhi semua ya. Ya, jadi itu adalah bentuk feeling kita sebagai manusia. Jadi kalau di 5 jadi konsepnya peta konsep emosi ada 6 emosi yang setiap manusia itu pasti punya. Yang pertama itu tadi perasaan angry. Angry itu dimunculkannya saat apa?
saat kita merasa kesal, saat merasa marah. Kemudian ada perasaan sad, sedih. Itu dimunculkannya saat apa? Ya, saat kita nggak ada yang mau gitu ya, kecewa. Kalian merasa sad nggak? Kenyataan tidak merasa. Itu masalah. Ada hal yang nggak kita inginkan tapi sudah dapat, jadi kita akan merasa sad. Terus ada perasaan happy itu dimunculkannya saat apa sih? Cair sertifikasi. Cair sertifikasi. Ya. Terus ada feeling excited. Apa itu excited? Dimunculkannya saat apa? Munculnya saat apa? Saat gajian. Ini topiknya soal duit semua ya. Udah lebarnya dari sebenarnya sama ada lagi feeling soal tender itu soal rumah kebun kalem. Atau itu dimunculkannya saat apa sih? Habis nonton drama Korea. Drama dari lain. Jadi semua emosi itu tuh bisa dimiliki setiap manusia ya. Mau dia orang yang extrovert, dia orang yang introvert, semua emosi itu akan selalu dimiliki manusia. Munculnya juga saat hal-hal yang dengan situasi dan kondisi yang tertentu. Jadi apa sih sebenarnya yang mau dibahas sama Miss nih? Sebenarnya kita ngomongnya dari tadi muter-muter. Kita tuh mau bahas soal gimana caranya mengelola keenam emosi tadi. Gimana caranya kita bisa mengeluarkan emosi-emosi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi nggak semua situasi bisa kita keluarkan dengan emosi yang berlebihan. Gimana caranya kita mengatur emosi itu dikeluarkan secara balance, secara tidak meledak-ledak gitu ya. Jadi semua itu harus ada standarnya, harus ada batas. Jadi, Miss harap semua anak-anak friends semua di sini bisa menerapkan itu sebagai pengelolaan emosi kita sebagai manusia yang lebih baik. Jadi, sebelum Miss tutup, any question, friends? No, Miss. I think enough for today. Thank you and see you next week. Ini kayaknya kawal saya bangsa. Oh ya Bapak Ibu, kalau pengalaman saya untuk tes terakhir itu kalau di Jakarta itu kami bareng-bareng, sebenarnya kan saling melengkapi ya. Bisa dibuka nggak ini ya? Nggak bisa, dia udah upload RTM itu bisa nanti bareng-bareng siapa yang yang pengen ngumpul bareng terus kerjain bareng-bareng aja. Apa? Kan sudah ada masalah kegiatan. Ya kita kerjainnya di WLB di rame ya. Minggu belum. Iya, biar dulu. Kalau sudah bisa. Wetrik itu sebenarnya kalau 10.000 aja. Oh ini Pak, biasanya baca ini ya. Lagi dapat lagi.